Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Statistik 2. Untuk hari ini materinya distribusi teoritis, dan ini adalah bagian pertama. Nanti minggu depan insya Allah akan masuk pada bagian kedua. Oke, selanjutnya sebelum masuk pada distribusi teoritis itu apa, kita awali dengan variabel random. Jadi variabel random itu adalah variabel yang nilai-nilainya ditentukan oleh kesempatan gitu. Nah, nanti variabel random ini memiliki nilai yang bentuknya angka atau numerik gitu. Nah, contoh langsung aja ya. Jadi misalnya ada pelemparan sebuah dadu sebanyak 6 kali, maka munculnya angka 3. Jadi kan ketika dadu itu dilempar, itu ada kesempatan muncul angka 3 misalnya. Kita contohkan angka 3. Dalam 6 kali pelemparan, itu kesempatan angka 3 muncul, itu berapa kali? Bisa saja dalam 6 kali pelemparan, itu angka 3 sama sekali tidak muncul. Atau 0. Bisa jadi dalam 6 kali pelemparan, itu angka 3 bisa muncul 1 kali. Atau angka 3 muncul 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau juga angka 3 bisa muncul sebanyak 6 kali, yang artinya setiap pelemparan itu angka 3 yang muncul gitu. Maka pelemparan itu tadi yang disebut adalah suatu kesempatan. Kemudian jenis-jenis variabel random itu yang pertama adalah variabel random discrete. Itu variabel random yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Kalau pada statistik 1 kita sudah mempelajari apa itu interval gitu ya. Nah, ini adalah lanjutannya. Jadi nanti variabel random yang discrete itu bilangannya adalah bilangan bulat dan bilangan asli. Berbeda dengan variabel random continue. Kalau continue itu variabel yang mengambil seluruh nilai. Kalau random discrete tidak mengambil seluruh nilai. Dan bedanya lagi dengan continue, kalau variabel discrete tadi kan bilangan bulat dan asli. Kalau continue itu bilangannya adalah bulat atau pecahan. Pecahan itu misalnya 2,5, 2/4 gitu. Nah, kemudian kita langsung ke contohnya. Untuk variabel random discrete itu contohnya adalah banyaknya pemunculan angka dalam pelemparan sebuah koin, uang logam itu ya. Ketika uang logam itu dilempar, itu kan dua sisi. Yang sisi satunya adalah angka, misalnya 1000, kemudian sisi satunya adalah gambar. Nah, munculnya yang gambar itu berapa kali? Itu jumlahnya dalam bilangan bulat dan asli. Tidak bisa ketika uang koin itu dilempar muncul angka 1000 itu berapa kali? Nggak bisa kita ngomongnya 2,5 atau 3,5 gitu ya. Jadi munculnya angka dalam uang koin itu misalnya sekali, ketika dilempar dia keluar angka, atau ketika dilempar lagi keluar angka lagi, berarti 2 kali. Kemudian juga contoh lagi adalah jumlah anak dalam sebuah keluarga. Kalau jumlah anak dalam sebuah keluarga, kita tidak bisa menyebutnya misalnya anaknya punya anak berapa, baru 1,5 nih, kan nggak bisa. Anak itu jumlahnya ada dalam bilangan bulat dan asli. Berbeda dengan misalnya kalau yang sini continue ya, continue itu misalnya usia mahasiswa pada sebuah universitas, itu kita tidak kita bisa aja ngomongin misalnya usia pada mahasiswa di Universitas A itu rata-rata adalah 20 tahun. Tapi bisa juga rata-ratanya ternyata usianya nggak 20 tahun, tapi 20 tahun lebih 6 bulan. Berarti 20, kalau di pecahkan kan berarti 2,5 gitu ya, 20,5 gitu. Jadi tidak harus bilangan bulat. Kemudian juga misalnya ini tipe tinggi beberapa pohon di suatu kebun. Kalau kita ngukur pohon itu kan nggak mesti bilangannya bulat, misalnya tingginya adalah pas nih 3 meter gitu, enggak. Biasanya kan tinggi pohon itu 3 meter lebih berapa, atau misalnya 2 meter lebih berapa. Kemudian untuk masuk langsung ke distribusi teoritis itu disebut juga sebagai distribusi probabilitas. Ini masih ada kaitannya dengan materi kemarin ya, probabilitas. Nah, kenapa begitu? Karena untuk membuat suatu tabel distribusi, kalau
ketika kita belajar statistik 1 itu kita sudah membuat daftar distribusi. Nah, ini lebih spesifik lagi ke distribusi teoritis. Nah, distribusi teoritis itu bikin tabelnya itu berdasarkan probabilitas, berdasarkan kesempatan kemungkinan dari peristiwa-peristiwa yang bersangkutan. Nah, kemudian kan ada frekuensinya. Masih ingat ya ketika kita bikin tabel distribusi itu ada frekuensinya. Nah, frekuensi dari distribusi ini itu dihitung secara matematis. Kalau kemarin kita bikin distribusi frekuensi biasa, itu tidak untuk yang frekuensinya kan tidak dihitung secara matematis. Nah, ini nanti ada rumusnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk distribusi teoritis itu ada dua, sama seperti variabel random tadi. Variabel random itu kan ada discrete dan continue. Untuk distribusi teoritis itu juga ada discrete dan continue. Nah, kalau yang distribusi teoritis discrete itu secara otomatis nilainya adalah nilai yang berasal dari variabel random discrete. Begitu juga dengan teoritis continue, berarti nilainya ngambil dari variabel random continue. Oke, mungkin biar lebih paham kita ke contohnya. Misalnya seperti ini, contoh soal distribusi. Sekeping uang logam diberi timbangan sedemikian rupa sehingga probabilitas munculnya sisi G ini adalah gambar 2 kali dari munculnya sisi A. Jika uang logam dilemparkan 3 kali, buatlah distribusi probabilitas munculnya sisi G, gambarnya ya. Kalau sisi A itu berarti angka. Oke, tadi kan diketahui adalah 3 kali mata uang logam tersebut dilempar, gitu ya. Berarti titik sampelnya ada 8, karena kan untuk yang G-nya 2 kali, gitu. Berarti sampelnya ada, titik sampelnya ada 8. Itu 2 pangkat 3. Kemudian, misalnya yang pertama itu ketika dilempar, 3 kali pelemparan, itu yang di sini, ini kan A-nya 3. Berarti ini yang gambar nggak muncul sama sekali. Kemudian yang kedua, AAG berarti gambarnya muncul 1. Kemudian yang di sini juga muncul sekali. Kemudian muncul gambarnya 2 kali. Di sini juga munculnya 2 kali. Kemudian muncul lagi 2 kali. Dan yang terakhir adalah ketika 3 kali dilempar, itu munculnya adalah gambar semua. Nah, kemudian rumusnya untuk yang pertama kalau X-nya itu 0 ini ya, 0 itu berarti A semua, munculnya adalah huruf A semua, berarti X-nya adalah 0, karena kan yang ditanya gambar, di sini kan nggak ada gambar, nggak ada G, A semua, berarti X-nya 0. Kemudian dimasukkan ke rumus seperti ini, gitu. Nah, itu untuk perbedaannya yang X-nya 1 itu berarti G-nya muncul sekali, G-nya sekali, G-nya sekali, G-nya sekali, gitu. Nah, G-nya sekali ini kan ada 3, maka di sininya adalah 3. Yang awal tadi ini kan cuma 1, maka di sininya angka 1. Kemudian untuk yang X-nya 2 atau G-nya berarti 2, kemungkinan G-nya 2 itu 1, 2, 3. Ada 3, maka di sini juga angka 3. Kemudian yang terakhir adalah ketika uang logam itu dilempar, yang muncul dalam 3 kali itu adalah gambar semua, G, gambar semua, gitu ya. Itu adalah 1, cuma ini. Nah, ini di sini 1. Nah, setelah ketemu semuanya, kemudian dimasukkan dalam tabel distribusi. X-nya untuk X-nya 0 itu 0,04 dan seterusnya sampai ketika X-nya 3 atau gambarnya itu muncul 3, itu adalah 0,3 gitu. Kemudian selanjutnya nilai harapan. Sebelumnya juga kita sudah membahas tentang nilai harapan. Nilai harapan ini berhubungan juga dengan rata-rata hitung distribusi teoritis. Nah, nilai harapan itu disebut juga dengan rata-rata hitung tertimbang jangka panjang dari distribusi teoritis. Nah, nilai harapan sendiri disimbolkan dengan huruf E besar atau mu, gini ya. Ini seperti ini. Nah, kemudian rumusnya adalah di bawah ini. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Misalnya, seorang penjual mesin cuci membuat suatu daftar distribusi probabilitas untuk jumlah mesin cuci yang diharapkan terjual pada hari ini. Misalnya,
harapan pertama adalah hari ini mesin cucinya nggak terjual sama sekali, itu tingkat kemungkinannya adalah 0,05. Kemudian kalau mesin cucinya terjual 1, itu tingkat kemungkinannya 0,25. Kemudian gimana kalau mesin cucinya itu harapan terjualnya 5, itu tingkat probabilitas kemungkinannya adalah 0,05 gitu. Nah, ini soalnya. Kemudian yang ditanyakan adalah, jadi sebenarnya berapa sih mesin cuci yang diharapkan yang untuk bisa terjual hari ini? Gitu kita masukkan ke rumusnya. Sigma ya, sigma berarti di sini otomatis ada penambahan. Jadi X-nya, misalnya X-nya yang pertama adalah mesin cuci tidak terjual sama sekali, itu harapannya 0,05. Kemudian mesin cuci terjual 1, 0,25, dan seterusnya sampai mesin cuci terjual 5, harapannya adalah probabilitasnya, kemungkinannya 0,05. Nah, semua setelah dikalikan dan dijumlahkan hasilnya 2,3. Tapi kan tidak tepat ya kalau misalnya mesin cuci yang harapan mesin cuci yang terjual hari ini adalah 2,3. Maka karena ini kurang dari 5 yang ketiganya, itu berarti bisa dibulatkan yang terjual harapannya yang terjual hari ini sebanyak 2 mesin cuci. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah varian dan simpangan baku, dan ini simpangan baku itu disebut juga standar deviasi, yang mana sebelumnya juga sudah disinggung pada statistik 1. Nah, ini berguna juga nanti ketika teman-teman mengolah data untuk mengerjakan skripsi. Yang pertama adalah variansnya. Varians dan simpangan baku itu akan mudah dihitung ketika kita sudah mengetahui nilai harapan yang tadi. Nah, yang tadi kan nilai harapannya sudah ada rumusnya. Nah, selanjutnya untuk rumus varians dan simpangan baku atau standar deviasi, ini untuk variannya adalah disingkat var. Kemudian standar deviasi itu seperti ini simbolnya gitu. Next ya, kita ke rumus, ke contohnya. Nah, misalnya ada daftar tabel distribusi seperti ini. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah tentukan nilai var-nya atau variansnya dan juga standar deviasinya. Yang pertama, ketika kita akan mencari nilai varians dan standar deviasi, itu adalah mencari nilai harapan. Nah, nilai harapan yang tadi itu rumusnya kan seperti ini, sigma. Kita masukin satu-satu. Ketika harapannya misalnya tadi ya mesin cuci terjualnya adalah 0 gitu, kemudian probabilitasnya berapa, tapi kita sesuaikan dengan soalnya 1/27. Kemudian lagi ketika 1, 6/27 probabilitasnya, ketika 2 probabilitasnya 12,12/27, dan kemudian setelah dihitung maka hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya adalah untuk mencari var itu perlu X-nya itu perlu kuadratkan. Maka kita menghitung nilai harapan selanjutnya ketika X-nya dikuadratkan ya, yang di atas itu 1 kuadrat itu 1, kemudian 2 kuadrat di sini diganti 4, kemudian 3 karena kuadrat berarti di sini 9. Nah, hasilnya adalah 4,67. Setelah itu, setelah diketahui nilai harapannya, kita menghitung var-nya, varians. Varians sama dengan E dari X kuadrat, itu berarti ini tadi 4,67 dikurangi nilai harapan yang pertama itu 2 dipangkat 2 pangkat 2 adalah 4, kemudian 4,67 dikurangi 2 sama dengan 0,67. Ini nilai variansnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ditanyakan standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari varians. Nah, 0,67 itu akarnya adalah 0,82. Oke, baik. Itu saja untuk distribusi teoritis bagian 1, cukup simpel, tapi mohon agar segera dipahami gitu ya sebelum kita berlanjut kepada distribusi teoritis bagian 2 yang akan disampaikan pada pekan depan insyaallah. Oke, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.